Selamat pagi dan shalom buat seluruh peserta didik SMA Kristen dimanapun kalian berada. Pagi ini anak-anak, kita akan belajar mengenai menganalisis dan merencanakan kesehatan pribadi. Tetapi sebelum kita belajar terlebih dahulu, kita satu dalam doa. Selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Di mana pagi ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau belajar. Untuk itu kami mohon tuntunan Tuhan dan penyertaan Tuhan di sepanjang pembelajaran kami. Sehingga apapun yang kami pelajari hari ini Tuhan, itu boleh kami gunakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, segala kegiatan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Ampuni akan salah dan dosa kami, hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jadi baik anak-anak sekalian, apa kabar hari ini? Yang pastinya anak-anak dalam keadaan sehat semuanya. Ya, jadi baik. Pagi ini kita akan mempelajari bagaimana cara menganalisis dan merencanakan kesehatan pribadi. Ya, terlebih dahulu kita harus mencari tahu dulu apa sih itu kesehatan pribadi. Nah, kesehatan pribadi merupakan bagian yang utama dari kehidupan kita. Karena itu, kita harus menjaga atau memelihara sebaik-baiknya. Nah, di sini anak-anak, kesehatan pribadi adalah kesehatan yang berhubungan dengan diri kita sendiri dan lingkungan sekitar kita. Oleh sebab itu, kesehatan pribadi perlu kita pelajari karena hal ini sangat penting dalam meningkatkan kesehatan individu atau pribadi. Hal-hal yang mempengaruhi kesehatan pribadi antara lain yang pertama ialah pola makan atau gizi. Terus aktivitas jasmani atau berolahraga. Yang ketiga istirahat. Dan yang keempat penyakit. Nah, jadi baik. Pagi ini kita akan mempelajari lagi yang tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan pribadi. Yang pertama di situ ada pola dan kebiasaan makan. Nah, pola makan adalah cara yang ditempuh seseorang atau sekelompok orang untuk memilih makanan dan konsumsinya sebagai reaksi terhadap pengaruh psikologis, budaya, dan sosial. Pola makan yang harus diperhatikan ada 3 komponen yang penting, yaitu yang pertama ialah jenis, kedua itu frekuensi, dan yang ketiga itu jumlah. Ya, yang kedua di situ ada pola aktivitas jasmani atau olahraga. Aktivitas jasmani adalah gerakan tubuh oleh otot tubuh dan sistem penunjangnya yang memerlukan pengeluaran energi. Aktivitas jasmani dapat digolongkan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama itu aktivitas ringan, yang kedua aktivitas sedang, dan yang ketiga aktivitas berat. Nah, yang ketiga kita masuk dalam pola istirahat. Istirahat yang baik tentunya akan membuat tubuh menjadi senantiasa bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Istirahat
dapat memulihkan kembali tubuh kita setelah melakukan aktivitas keseharian. Istirahat bagi tubuh kita ada berbagai macamnya, yaitu tidur, bersantai, perubahan dalam aktivitas, menghilangkan segala tekanan-tekanan kerja, atau masalah-masalah lainnya. Yang keempat, penyakit. Penyakit adalah suatu keadaan tidak normal dari tubuh atau pikiran yang menyebabkan ketidaknyamanan, disfungsi atau kesukaran terhadap orang-orang yang mempengaruhinya. Penyakit dibedakan pada penyakit menular, penyakit tidak menular, dan penyakit kronis. Penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh kuman yang menyerang tubuh manusia. Kalau tadi kita sudah mempelajari tentang faktor, sekarang kita masuk pada bagian B, yaitu aktivitas belajar merencanakan program kesehatan pribadi. Nah, di sini ada juga yang pertama ialah mengatur pola makan dengan menghitung kebutuhan kalori harian tubuh. Nah, yaitu pola makan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan tubuh. Oleh karena itu, diperlukan cara untuk menghitung asupan kalori ke dalam tubuh agar efektif digunakan sebagai energi penggerak tubuh. Dan yang berikutnya, melakukan aktivitas jasmani atau olahraga yang teratur. Ya, di sini aktivitas jasmani atau olahraga yang teratur dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip frekuensi dan intensitas. Yang terakhir ialah mengatur pola istirahat. Ya, demikian materi yang dapat Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya melalui materi ini kita dapat mempelajari dan memahami beberapa bagian dari materi yang Bapak telah sampaikan. Dan untuk itu anak-anak, pagi ini Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak dan dapat dikerjakan. Setelah itu dikumpulkan kepada wali kelasnya masing-masing. Sekian dari Bapak materi ini, tapi sebelum itu kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali lagi ya Tuhan, kami datang mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami dari awal pembelajaran kami sampai pada akhirnya. Pada saat ini Tuhan, kami akan melanjutkan tugas kami, mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Guru kami. Kami memohon Tuhan, kiranya apa yang kami pelajari hari ini itu boleh bermakna dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa dan sembahyang kami, ampuni akan salah dan dosa kami, hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekian dari Bapa. Shalom dan terima kasih.